Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faradal hajja wal umrah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua RW, ya, Ketua RW keberapa? 004. Yang saya Komplek Peninggalan Permai. Yang saya hormati Ketua Masjid Nurul Ittihad Ayahanda Pak Haji Tobrani. Yang saya hormati para guru, para kiai, ada Pak Dr. Zuni Nur Rahim, ada Pak Kiai Abdul Wahid Wahab, ada kiai yang lain yang saya tidak sebutkan satu-satu, ada Pak Dokter. Bapak Ibu sekalian, terkhusus calon tamu Allah. Saya harus sebutkan ini, saya nggak hafal. Ya. Pak Andri Firmayanto, Ibu Dia Rahmawati, Ibu Rusyati, Pak Imam Ulil Amri, Ibu Aini Vita, Ibu Sriyati Wahono, Ibu Nani Nurtiada, Pak Budi Heru Pawomo. Mudah-mudahan semuanya Allah berikan keberkahan, Allah mudahkan dalam melaksanakan haji. Ada gelombang pertama, ada gelombang kedua. InsyaAllah semuanya haji mabrur. Amin ya rabbal alamin. Seluruh jamaah hadirin hadirat yang hadir pada kesempatan ini, baik yang sudah haji, Allah berikan kesempatan kembali untuk haji, ataupun yang belum haji, Allah berikan peluang untuk haji. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu, ini jam siang. Tidur atau bisa dengar kita? Bisa ya. Bapak Ibu, saya minta 30 menit. Kalau kurang enggak apa-apa, 20 menit juga enggak apa-apa. Ya. Bapak Ibu, izinkan saya menyampaikan 3 hal pada kesempatan ini. Yang pertama, Bu, Pak, Bu, alhamdulillah. Satu-satunya ibadah yang menjadi rukun Islam yang di dalam pelaksanaannya ditekankan harus karena Allah, lillah. Kalau sholat nggak ada tuh, aqimus sholata wa atuz zakah, ya, dirikanlah sholat, bayarkanlah zakat. Kalau misalnya ibu puasa nggak ada kata lillah itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, nggak ada kata lillah. Satu-satunya ibadah di dalam Quran yang harus ditekankan kata lillah dan itu disebut oleh Allah dalam Quran adalah haji dan umrah. Ya, lihat di dalam Al-Quran nanti surah yang dibacakan oleh Adinda tadi, surat Al-Baqarah 196 dan surat Ali Imran ayat 96 97. Di situ Allah mengatakan, menekankan pentingnya haji dan umrah karena Allah. Nah, Allah mengatakan di dalam Al-Quran, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillah, dan untuk Allah pelaksanaan haji. Ingat, ditekankan kata Allah di dalam pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Di dalam Al-Baqarah 196 itu secara tegas Allah mengatakan lagi, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Betul, 19. Iya, 19.
wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan sempurnakanlah umrah karena Allah. Para ulama kemudian mengkaji, kenapa ibadah haji dan ibadah umrah ini betul-betul ditekankan karena Allah? Karena godaannya untuk bukan karena Allah itu besar sekali. Godaannya untuk bukan karena Allah itu besar sekali. Saya 4 tahun menjadi pembimbing haji umrah. Sebuah travel di Jakarta Pusat namanya Raudhah Aisyah Utama. Sejak saya aktif di Kemenak Pusat sudah nggak bisa terlalu sering dan akhirnya saya lepas. Saya kalau buat jamaah haji jamaah umrah itu kalau bukan karena Allah banyak entertainnya daripada khusyuk. Ya kan? Begitu masuk Masjidil Haram bukan subhanallah walhamdulillah tapi ambil HP masuk media sosial, alhamdulillah sekarang di depan Masjidil Haram. Saudara-saudara yang mau menitip haji, mau menitip doa, silakan. Aku sekarang pas di depan Multazam. Ya, makanya Bapak Ibu sekalian, ibadah yang sangat-sangat ditekankan untuk menggunakan lillah apa Bu? Ibadah haji dan umrah. Kata Allah, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Makanya Bapak Ibu sekalian, begitu ganti baju ihram, biasanya kloter pertama itu nanti ke Madinah dulu. Ya, kloter pertama itu ke Madinah dulu. Nanti ambil mikotnya di Jur Ali. Masuk Mekah. Begitu selesai pakai pakaian ihram, di saat itu mulai disuruh untuk mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Salah satunya adalah talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, aku datang dari Jakarta, aku datang dari Surabaya, aku datang dari seluruh penjuru dunia. Itu adalah dalam rangka memenuhi panggilanmu ya Allah. Makanya kalimatnya adalah labbaik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik. Tidak ada kesyirikan di dalamnya. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sesungguhnya nikmat, sesungguhnya pujian, sesungguhnya syukur itu hanyalah milikmu satu-satunya ya Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, sekarang ini Pak Andri, Bapak dan jamaah calon haji itu masih statusnya ibadur rahman. Statusnya masih apa? Ibadur rahman. Begitu masuk tanah haram, status Bapak sudah beranjak dari ibadur rahman menjadi duyufur rahman. Setiap kita menjadi ibadur rahman, tapi tidak setiap kita menjadi duyufur rahman. Setiap kita ini adalah ibadur rahman, hambanya Allah. Tapi tidak setiap kita menjadi duyufur rahman, tamunya Allah. Kapan seorang dikatakan tamunya Allah? Tatkala dia melaksanakan ibadah haji dan tatkala dia melaksanakan ibadah umrah. Makanya haji umrah adalah ibadah tauqifi, ibadah yang mesti pelaksanaannya ikut dengan aturan Allah dan aturan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu tidak ada ijtihad di dalamnya apapun alasan. Kecuali dalam beberapa waktu tertentu. Ya, saya waktu membimbing haji dulu ada teman dari Salafi. Dia bilang apa? Jamaah haji Indonesia ini rata-rata hajinya haji tamattu. Haji apa? Tamattu. Sampai di haji tamattu nanti wajib bayar dam. Wajib bayar apa? Dam. Kenapa? Setelah Bapak melaksanakan umroh, itu boleh melepas pakaian ihram. Nanti pakaian ihram lagi dipakai di saat masuk kepada tanggal 8 Zulhijjah atau 9 Zulhijjah bagi yang melaksanakan tarwiyah, dan yang tidak melaksanakan tarwiyah langsung tanggal 9 ke tanah Arafah. Nah, di saat tidak melaksanakan, di saat boleh membuka baju ihram, maka itu namanya haji tamattu. Haji tamattu
wajib membayar dam. Waktu saya debat dengan teman-teman, dia bilang, enggak Ustaz, Rasulullah SAW melaksanakan hari tamattu itu membawa kambing dari Madinah dan dipotong di tanah Makkah. Kita harus ikut Sayyidina Muhammad. Saya bilang, kalau ikut peraturan ini, saudara-saudara yang berangkat haji dari Indonesia wajib membawa kambingnya dari peninggalan Burma. Ya, kalau itu Bapak lakukan sampai kiamat tidak akan haji. Kenapa? Sekarang ini pemerintah melalui Kementerian Agama belum mempersiapkan Garuda khusus untuk mengangkut kambing jamaah haji yang akan membayar dam karena haji tamattu. Wow, 210.000 banyak. Ya, berapa pesawat Garuda yang harus dicater untuk mengikut kambing. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, yang pertama yang ingin saya sampaikan, pelihara niat karena Allah. Kenapa? Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Penuhi haji itu karena Allah Subhanahu wa taala. Itu poin pertama, sudah makan waktu 10 menit. Saya hitung-hitung ya. Poin kedua, negara yang Bapak akan tuju, puncak pelaksanaannya disebut dengan Makkah. Disebut dengan apa? Makkah. Dulu awal Al-Quran datang itu bukan Makkah namanya, tapi Bakkah. Apa Pak? Bakkah. Di dalam surat Ali Imran ayat 96 Allah mengatakan, Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Sesungguhnya rumah yang pertama kali yang dimaksud adalah Ka'bah itu ditempatkan di sebuah daerah namanya Bakkah, yang kemudian menjadi Makkah, yang kemudian menjadi Baladul Amin. Ya, apa itu Bakkah? Bakkah itu dari kata baka, yaitu menangis. Kenapa? Tangisan pertama yang ada di tanah Makkah adalah tangisan Nabi Adam alaihissalam tatkala dijatuhkan dari surga, bertemu di situ, kemudian dia mengucapkan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi kalau ada orang berangkat umroh, berangkat haji, selama haji dan umroh tidak pernah menangis, baik di tanah haram di depan Ka'bah ataupun di Madinah di depan Raudhah, kalau tidak pernah menangis, periksa hatinya, siapa tahu hatinya sudah mati. Waktu saya berikan manasik haji umroh, ada jamaah saya Mas Jenderal Pak Bentang 3, Pak namanya Pak Bambang, dia pernah jadi ajudan Wapres. Waktu menangis saya bilang, kalau Bapak Ibu nanti begitu masuk di tanah haram tidak menangis, itu pertanda hati Bapak sudah mati. Pak Jenderal ini selesai manasik, besok mau berangkat, sejak mendengarkan selesai manasik itu tidak pernah tersenyum. Tidak pernah tersenyum. Di bandara nggak senyum, saya juga sebut. Ya tak apa-apa juga. Biasanya ceria. Ini sejak selesai manasik nggak pernah tersenyum. Ya, sampai ke Mekah nggak senyum. Sampai Jeddah nggak. Bayangkan Pak, perjalanan dari Jakarta sampai Jeddah 9 jam, selama di pesawat Pak Jenderal sama sekali tidak senyum. Kita masuk Mekah, ambil ihram di Jeddah, Bapak Ibu sekalian. Memang kalau kita dari Indonesia itu mikot kita di Yalamlam namanya. Tetapi ada ijtihad dari para ulama kita. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau jamaah haji umroh harus mengganti pakaian di atas pesawat, wah luar biasa. Kalau ibu-ibu mah cukup pakaian yang dipakai. Kalau bapak-bapak, dapat semua. Bayangkan kalau ambil mikotnya di pesawat, lalu muncul fatwa dari Rabita Alam Islami bahwa bandara Jeddah King Abdul Aziz boleh digunakan sebagai tempat mikot. Makanya begitu sampai di Jeddah, jamaah diarahkan untuk membuka bajunya, memakai pakaian ihram. Perjalanan Jeddah Makkah 2,5 jam, Pak Jenderal tidak pernah tersenyum. Saya sudah deg-degan, ada apa ini kok nggak pernah tersenyum. Begitu sampai di Masjidil Haram,
Selesai salat zuhur di dalam Masjidil Haram, begitu menginjak Ka'bah, dari jauh kelihatan Ka'bah, kemudian baca doa Allahumma, jamaah bilang Allahumma zid hadzal baita, tambahkanlah rumah ini Ka'bah tasrifan wa ta'ziman wa birran wa mahabatan. Jamaah ikut wazid man syarrafahu mimman hajjahu aw ya'tamarahu. Kau sadafal itu bimbing haji kan? Ya, begitu sampai langkah pertama mengelilingi Ka'bah, langsung Pak Jenderal ini netes air matanya. Subhanallah. Setelah selesai tawaf, barulah Pak Jenderal ini senyum. Saya apa? Senyum. Kemudian selesai sholat di belakang makam Ibrahim sebagai sholat sunnah tawaf, dia baru bilang sama saya, Ustaz, sejak selesai memberikan manasik kemarin, saya teringat dosa-dosa saya dan saya khawatir nanti melihat Ka'bah saya tidak menangis, pertanda batin saya hati saya sudah mati. Alhamdulillah Ustaz, begitu saya melihat Ka'bah, air mata tanpa terasa turun. Kenapa? Karena Makkah itu disebut dengan Bakkah, itulah tempat menangis. Maka setiap jamaah yang keliling, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, teringat anaknya lagi sekolah. Ya Allah, jadikan anakku anak yang soleh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, teringat suka membohongi suami. Ya Allah, maafkan kita. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, teringat suka simpan-simpan duit di dalam saku, teringat dosanya. Subhanallah. Pada akhirnya semuanya akan tersujud di hadapan Allah, mengangkat tangannya. Bapak Ibu sekalian, kalau ditanya doa apa yang pertama kali dibaca oleh orang, doa apa yang pertama kali diminta oleh orang yang berada di tempat itu? Boleh minta rumah? Boleh. Boleh minta jabatan? Boleh. Boleh minta harta? Boleh. Yang pertama kali Bapak minta adalah mintalah hidayah untuk hidup di dalam iman. Kenapa? Karena doa yang pertama kali dalam Quran adalah doa minta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Kata para ulama, sebelum Bapak minta doa jadi orang hebat, sebelum minta doa untuk sukses ekonominya, sebelum minta doa untuk sukses karirnya, yang pertama kali minta doa, ya Allah, aku hidup sebagai hamba-Mu ya Allah, hidupkan aku dalam iman, cabut nyawaku ya Allah nanti dalam iman, dan kumpulkan di akhirat aku bersama hamba-hamba Allah yang beriman. Sebab kenapa? Harta di tangan orang yang beriman menjadi baik, jabatan di tangan orang beriman jadi baik, segala yang ada di tangan orang yang punya hidayah jadi baik. Maka Bapak Ibu nanti kalau berada di tanah haram itu dipastikan akan terus menangis. Tadi itu belum sampai di tanah haram sudah nangis saja. Ya kan? Baru nyampe sudah menangis itu. Kenapa? Karena auranya luar biasa. Maka oleh karena itu menangislah, mintalah doa kepada Allah, dan pertama kali didoakan adalah doakan yang baik-baik untuk diri kita, terutama didoakan agar hidup dalam iman, wafat husnul khatimah. Bapak Ibu, kalau ditanya apa misi orang hidup, misinya cuma dua. Tawaffani musliman wa alhiqni bis shalihin. Itu misi kita. Yuk sama-sama. Tawaffani musliman wa alhiqni bis shalihin. Yuk Ibu. Tawaffani musliman wa alhiqni bis shalihin. Ya Bapak-bapak. Tawaffani musliman wa alhiqni bis shalihin. Tawaffani musliman, wafatkan aku dalam keadaan Islam, dan kumpulkan aku di akhirat nanti bersama hamba-hamba-Mu yang saleh. Itu yang kita inginkan. Maka Makkah sebagai tempat Bakkah, menangislah di situ. Mudah-mudahan dengan tangisan itu rahmat Allah turun luar biasa. Satu kali sholat di Masjidil Haram itu lebih baik daripada 100.000 sholat di Masjid Nurul Ittihad di sini. Tapi jangan juga nanti pas pulang haji, pagi ke masjid, nggak usah Ustaz. Saldoku masih banyak. Bayangkan Ustaz, subuh, asar, maghrib, isya, tahajud, duha. Coba kalikan Ustaz, satu kali sholat 100.000. Kalau 5 kali sholat 500.000. Kalau 10 kali sholat
Wah Ustaz, kalau itu dibagi-bagi Ustaz, walaupun saya tidak ke masjid 5 tahun pun tidak apa-apa, saldonya masih banyak. Bukan begitu. Umat Nabi Muhammad itu umurnya pendek-pendek. Ya Bu ya, umur umat Nabi Muhammad itu pendek-pendek dan dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya. Tetapi surga diharamkan dimasuki oleh umat-umat sebelumnya sebelum dimasuki oleh umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena umat Sayyidina Muhammad itu diberikan bonus oleh Allah. Salah satunya ada bonus tempat yaitu Makkah dan Madinah, ada bonus waktu yaitu Lailatul Qadar, dan ada bonus yang lain. Dengan itulah umur yang pendek jadi panjang. Sehingga walaupun umur kita pendek-pendek, surga diharamkan dimasuki oleh umat sebelumnya kecuali dimasuki oleh umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Poin kedua 10 menit pas tuh. Biasa kalau dosen begitu Pak, dia bisa mengukur waktu dari materi. Ya. Jadi yang pertama tadi apa Pak? Yang pertama tadi apa? Yang pertama apa tadi? Niatkan lillahi ta'ala, yaitu surat Ali Imran 96 dan surat Al-Baqarah 196. Walillahi 'alan nasi hajjul bait. Yang kedua, pergi ke sana adalah menuju Bakkah itu tempat kita menangis. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, kalau nanti seluruh ibadah dilaksanakan dengan baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dari saya cara-cara ibadahmu. Maka mesti melaksanakan ibadah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya protes. Kalau ada yang menjadi pembimbing haji, pembimbing umrah belum haji, kumaha eta yang membimbing haji? Saya menemukan Pak, orang yang berangkat menjadi pembimbing haji belum pernah haji, bertemu jamaah 2 kali. Pertama saat bertemu berutang di Mekah, yang kedua mau pulang pamitan ke tanah suci. Setelah itu nggak pernah lagi ketemu jamaah. Kenapa? Kalau ketemu jamaah ditanya nanti nggak paham bagaimana cara melaksanakannya. Ada Pak. Maka oleh karena itu ibadah ini adalah ibadah tauqifi, maka harus ikut aturan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengalaman saya seketika bawa ibu-ibu sosialita dari Jakarta umroh. Ibu sosialita tahu ya? Oh ya, ibu-ibu berkan, ibu muda yang inilah, yang lipstiknya 3 cm gitu. Biasanya umroh kedua itu biasanya umroh kedua siang hari. Ya, dari Madinah itu umroh pertama udah selesai tuh, ambil miqat di Bir Ali. Sampai di Mekah selesai ibadah umroh. Begitu hari kedua di Mekah, biasanya ada tur keliling kota Mekah. Ya, begitu selesai disampaikan kepada jamaah Bapak Ibu yang ingin melaksanakan umroh kedua, kita akan miqat nanti namanya di Ji'rana. Mungkin di mana? Di Ji'rana. Siapa yang ikut umroh? Saya Ustaz. Ibu juga ikut? Iya Ustaz. Yakin? Yakin Ustaz. Saya sudah ragu-ragu saya. Yakin Bu? Yakin Ustaz. Oke. Sampai di Masjidil Haram, sholat zuhur. Tentu sholat dulu ya. Sholat diumumkan oleh mutawif kepada jamaah, Ustaz, Bapak Ibu jamaah sekalian. Ingat, Bapak Ibu sudah dalam keadaan ihram. Makin lama memakai pakaian ihram, makin panjang cara kita menahan ibadah supaya tidak batal ihram kita. Kalau ibu nanti ke kamar mandi tiba-tiba pakai parfum, batal. Kalau bapak kira-kira tiba masuk kamar mandi pakai, batal. Saya bilang semakin cepat selesaikan, semakin cepat kita selesaikan ibadah ini. Jam 2 teng kita akan tawaf. Jam 2 teng kita akan, karena rukunnya setelah ihram ya tawaf dulu baru sa'i, ya kan? Lalu setelah diinformasikan jam 2, jamaah ibu-ibu sosialita datang ke saya. Ustaz, ini panas sekali Ustaz. Kalau tawaf ini kan bisa nggak Ustaz? Tawaf nanti malam hari Ustaz. Jadi saya bilang, ini pertama kali kita sa'i dulu Ustaz. Karena sa'i kan tempatnya adem tuh, nggak panas. Nah, sa'i dulu kita siang ini Ustaz. Nanti malam baru kita tawaf. Saya bilang, kenapa Bu? Ustaz, ini
mahal Ustaz. Mahal ini. Saya bilang, Bu, ibu cinta Allah atau cinta sekitar? Kalau cinta Allah dan Rasul, kata Allah dalam Quran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Kalau kamu cinta Allah, ikut Nabi. Nabi mengatakan setelah kamu melaksanakan ihram, rukun kedua baru tawaf, rukun ketiga baru sa'i, rukun keempat baru tahallul. Setelah itu baru tertib. Nggak bisa dibolak-balik karena itu tertib. Lah, kalau bapak ibu sudah mau melaksanakan sa'i dulu baru tawaf, itu bolak-balik namanya. Saya bilang nggak bisa. Gimana Ustaz? Ya nggak bisa, saya bilang. Kalau dibatalkan Ustaz kan ada, saya bilang. Akhirnya ikut tawaf, payung kiri kanan di belakang. Dapat dari jadi ada payungnya, ada topi yang itu, apa? Kemudian ada gini. Jadi harus tauhid. Nah, kalau itu dilaksanakan dengan baik, Bapak Ibu sekalian, nanti pulang insya Allah hajjun mabrur. Amin ya rabbal alamin. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji yang mabrur itu balasan terbaiknya adalah surga dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu mabrur? Mabrur itu dari kata bir. Mabrur itu dari kata apa? Bir. Puncak dari kebaikan itu adalah bir. Puncak dari kebaikan itu apa? Bir. Baik itu kadang-kadang disebut dengan hasan, kadang-kadang disebut dengan thayyib. Ada bang thayyib toh? Ada hasan, ada apa? Thayyib. Ada hasan, ada thayyib, ada khair. Dan puncaknya disebut dengan bir. Apa Bu? Bir. Sehingga di awal juz 4 Allah mengatakan lan tanalul birra, kamu tidak akan mencapai puncak kebaikan itu sebelum kamu mempraktikkan apa yang kamu cintai itu. Dan orang yang dalam pusatan bir itu, Bapak Ibu sekalian, itu dijelaskan oleh Allah terbangun dalam dirinya 3 dimensi. Surat Al-Baqarah 177. Allah mengatakan laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billah. Orang yang dapat bir nanti hubungan kepada Allah-Nya dia baik. Ya, man amana billahi wa malaikatihi. Ini disebut dengan hubungan-hubungan yang bersifat transenden, sesuatu yang langsung ke langit. Itu adalah orang yang bir. Pulang dari tanah suci, makin yakin dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa aqamas sholata wa ataz zakat. Dia membangun hubungan ibadahnya makin baik. Kemudian ada hubungan kemanusiaan. Ya wa atal mala ala hubbihi dzil qurba wal yatama wal masakin wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, dan seterusnya. Jadi orang yang bir itu nanti dia akan terbangun 3 siklus kepada Allah dalam bentuk hablum minallah, siklus kepada manusia dalam bentuk hablum minannas, dan siklus kepada alam semesta disebut dengan hablum bil alam, yang oleh orang-orang filsafat disebut dengan trilogi metafisika. Ada teologis, ada humanis, dan ada ekologis. Orang yang pulang haji maka itu akan mencakup 3 itu. Suatu ketika saya pulang dari haji, kemudian ada pertemuan haji di Indonesia di Ancol. Waktu itu saya bilang, andaikan 210 ribu jamaah haji setiap tahunnya, sekarang daftar tunggu haji itu sudah sampai 40 tahun sekarang. Ya, di daerah kampungnya Pak JK di Makassar itu sudah 45 tahun. Di Malaysia sudah 75 tahun. Cuma memang kalau di Malaysia itu sejak mulai lahir sudah boleh daftar haji. Ya kan? Kalau kita kan punya KTP dulu baru bisa daftar haji, ya kan? Nah, oleh karena itu, andaikan Bapak Ibu sekalian, 210.000 jamaah haji setiap tahun, baik itu petugas, pejabat, siapa yang melaksanakan haji, melaksanakan 3 hal ini dan betul-betul haji mabrur kepada Allah, dia baik, kepada sesama dia baik, dan dia tidak akan mungkin korupsi, tidak mungkin akan mengambil hak orang, karena ada hubungan kemanusiaan yang terbangun bagi orang-orang yang hajinya mabrur. Terakhir Bapak Ibu sekalian, haji itu adalah puncak di mana tidak perlu ada undangan disebarkan, semua orang antri untuk datang. Betul ya?
Pak Andi dapat undangan dari malaikat kemarin? Tidak kan? Tidak. Tapi berangkat ke sana kenapa yakin Pak? Siapa yang undang? Nah, itulah yang Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim. Ibrahim, kau panggil manusia pergi haji. Kata Ibrahim, ya Allah, bagaimana saya mau manggil ini? Ya, suara saya enggak ada. Bagaimana suara saya sampai? Kata Ibu Allah, wa adzim fin nasi bil hajji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Panggil orang pergi haji, maka orang akan datang ke sana dengan berjalan kaki, dengan naik onta, naik pesawat dan segala macam. Sekarang pemerintah Arab Saudi melalui Wizarah Haji wal Umrah, Wizaratul Hajj mengeluarkan fatwa bagi siapa yang pergi ke haji tanpa menggunakan visa haji resmi dari pemerintah, hajinya tidak sah. Ya, makanya jangan lagi pergi-pergi haji lewat apa? Lewat Filipina, kemudian menyeberang sampai ke Yordan, nanti dari Yordan masuk ke Jeddah nanti jalan kaki. Bapak Ibu, kalau Ibu masuk ke tanah Muzdalifah, tanah Arafah pada tanggal 8, Bapak Ibu akan lihat dari jauh ada beberapa kelompok-kelompok yang lewat gunung, ya jalan kaki lewat gunung. Itu adalah haji-haji backpacker dari Yaman, dari negara-negara sekitar, dari Yordan, dari segala macam. Najib jalan kaki nanti sampai ke tanah ke Arafah. Kenapa? Karena yang harus diperhatikan ada wukuf di Arafah itu. Al-Hajju Arafah. Kalau tidak wukuf di padang Arafah, maka tidak sah haji. Makanya kalau nanti Bapak Ibu punya visa, itu tertulis di situ, Shalahiyatul lil Hajj, dibenarkan untuk haji. Tidak semua orang yang ada di Mekah pada musim itu bisa haji. Kenapa? Begitu masuk Arafah, itu ada namanya taftish. Taftish itu pemeriksaan dokumen, dan itu dilihat visanya visa haji atau visa ziarah. Ya, makanya jangan macam-macam sekarang. Ya, visanya visa haji atau visa ziarah. Terakhir kemarin sudah keluar fatwa dari Kerajaan Saudi Arabia, disampaikan secara resmi ke kita bahwa siapapun jamaah haji Indonesia yang pergi haji, visanya tidak resmi dari Kementerian Agama melalui Kementerian Haji Saudi, melalui Kementerian Agama, maka hajinya tidak dianggap sah. Jangan coba-coba, karena nanti begitu masuk tanah Arafah akan ada pemeriksaan, kecuali Bapak pakai doanya siapa? Waktu Nabi Muhammad dulu keluar dari rumah, bisa dikejar oleh orang Quraisy. Begitu Nabi keluar rumah, diambil batu, kemudian dilemparkan kepada mereka. Sambil baca ayat apa saja? Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa arsalnahum la yusrun. Nabi Muhammad lewat tidak kelihatan, kecuali Bapak mau pakai doa itu, nggak tahu lah ya. Tapi coba-cobalah nanti pakai doa itu, berangkat ke bandara, menjelang masuk, bawa baca doa. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim fa arsalnahum insyaallah ketangkap. Apa bedanya? Ya itu kan mukjizat Nabi kan. Mukjizat sudah lewat 30 menit dan cukup dulu ya. Ya. Ada yang ngantuk? Ada yang ngantuk? Jelas apa yang saya sampaikan pagi siang hari ini? 3 hal. Yang pertama, haji karena Allah. Yang kedua, di sana tempat meminta dan menangis. Yang ketiga, orang yang pulang haji nanti dengan haji mabrur akan terbentuk 3 hal dalam dirinya. Kepada Allah dia makin taat, kepada sesama makin baik, kepada alam semesta makin mesra. Itulah yang kita sebut dengan trilogi metafisika. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua dan Allah menjadikan kita semua menjadi hajjul mabrur dan sa'yun maskur wa dzamban maghfur wa tijabatan kabur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.